Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali dengan mata pelajaran ekonomi di kelas 11. Pembelajaran hari ini kita buka dengan yel-yel yang selalu menginspirasi kita semua. Ekonomi, yes, 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 mantap. Tetaplah semangat, tetaplah sehat, dan tetap yakin bahwa kita pasti bisa. Dalam pertemuan hari ini, kita akan lanjutkan materi cara penyusunan APBN dan APBD. Seperti kita ketahui bersama, di materi sebelumnya, APBN dan APBD ini akan digunakan pemerintah dalam waktu 1 tahun untuk pengelolaan negara baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini dapat dilihat penerimaan atau pendapatan negara serta pembiayaan negara baik pusat maupun daerah. Anggaran pendapatan belanja negara yang sering kita sebut dengan APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah yang kita sebut juga dengan APBD. Baiklah, pertemuan keempat ini masih dalam kompetensi dasar yang sama. Dalam materi yang akan kita bahas adalah cara penyusunan dan langkah-langkahnya. Cara penyusunan APBN 1. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. 2. Penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan dan menutup defisit tersebut dalam undang-undang tentang APBN. 4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Selanjutnya, cara penyusunan APBD. 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. 2. Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. 4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Baiklah, sebelum masuk ke langkah-langkah penyusunan APBN, di sini ada foto tentang proses penyusunan APBN. Langkah-langkah penyusunan APBN. 1. Pemerintah menyusun rancangan APBN. RAPBN disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk DUK. DUK itu daftar usulan kegiatan dan DUP daftar usulan proyek. DUK diusulkan untuk membiayai pembangunan. 2. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas. 3. DPR membahas RAPBN dengan tujuan diterima atau ditolak. 4. Jika diterima, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Jika ditolak, pemerintah harus menggunakan APBN tahun yang lalu. Selanjutnya, perhatikan skema yang ada di layar monitor Anda. Langkah-langkah penyusunan APBD. 1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. 2. Setelah disetujui oleh DPRD, RAPBD menjadi APBD melalui peraturan daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur, bupati, dan wali kota. Kita siapkan slide selanjutnya tentang asas-asas penyusunan APBN. 1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. 2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Penajaman prioritas pembangunan. 4. Menitikberatkan pada azas-azas dan undang-undang negara. Selanjutnya, prinsip penyusunan APBN. 1. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada 3,
Yang pertama, insentifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan pemungutan piutang negara. 3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. 2. Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN yaitu 1. Hemat efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terarah terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat kita semua dan kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya tentang peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Masih di kompetensi yang sama. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Ekonomi, yes, 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 mantap. Bye.